Bukti-bukti ketauhidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam buku Tahzan karya Dr. Ait Al-Qarni, subjudul Bukti-bukti ketauhidan. Bukti-bukti ketauhidan seseorang ketika disakiti orang lain banyak sekali. Di antaranya pertama, memaafkan. Ini merupakan bukti ketulusan hati terhadap perilaku orang yang menyakiti. Sedangkan keinginan hati untuk diperlakukan dengan baik merupakan tingkatan yang lebih tinggi. Dan yang paling tinggi lagi ialah ketika ia bisa membalasnya dengan kebaikan. Caranya, Anda harus mulai dengan meredam emosi lebih dulu, dalam pengertian jangan membalas menyakiti orang yang pernah menyakiti Anda. Kemudian maafkanlah, yakni bersikaplah toleran dan maafkan semua kesalahannya. Selanjutnya adalah ihsan, yakni balaslah kejahatan yang ia lakukan dengan kebaikan. Dan orang-orang yang menahan kemarahan dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ihsan. Quran Surat Al-Imran ayat 134. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Quran Surat Asy-Syura ayat 40. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Quran Surat An-Nur ayat 22. Dalam asar disebutkan, sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk menyambung tali silaturahmi dengan orang yang memutuskannya denganku, untuk memaafkan orang yang menzalimiku, dan untuk memberi kepada orang yang pelit kepadaku. Kedua, keyakinan terhadap qada. Artinya Anda harus menyadari bahwa ia tidak menyakiti kecuali yang merupakan ketentuan qada dan qadar Allah. Sebab seorang hamba sebenarnya hanya satu dari sekian sebab yang ada, dan bahwa penentu takdir sebenarnya adalah Allah. Karena itu berserahlah kepada Rabb yang melindungi diri Anda. Ketiga, penghapusan dosa. Artinya Anda harus menyadari bahwa kejahatan yang dilakukan orang lain kepada diri Anda berarti dosa-dosa Anda dihapuskan, keburukan-keburukan Anda dileburkan, kesalahan-kesalahan Anda dimaafkan, dan derajat Anda diangkat. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan aku hapuskan kesalahan mereka. Quran Surat Al-Imran ayat 195. Di antara hikmah lain yang bisa diperoleh oleh seorang mukmin dalam hal ini adalah cabutnya sumber permusuhan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Quran Surat Al-Fussilat ayat 34. Rasulullah bersabda, orang muslim adalah orang yang menjaga orang-orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Artinya ketika bertemu orang yang pernah berbuat jahat kepadamu, maka hadapi dengan tersenyum, dengan kata-kata yang baik, dan dengan wajah yang berseri-seri agar api permusuhan padam. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengatakan perkataan yang lebih baik. Benar, sungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Quran Surat Al-Isra ayat 53. Jadilah orang yang berwajah ceria, sebab orang merdeka adalah lembaran-lembaran yang di atasnya bertuliskan keceriaan. Keempat, munculnya kesadaran terhadap kekurangan dirinya. Artinya kesadaran seperti ini akan muncul justru karena dosa-dosa yang telah Anda lakukan. Maka mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada perang Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat pada musuh-musuhmu pada peperangan Badar, kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, ini dari kesalahan dirimu sendiri. Quran Surat Al-Imran ayat 165. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Ada satu hal yang sangat positif yang mengharuskan Anda memuji dan bersyukur kepada Allah, yakni keadaan yang Anda yang diciptakan sebagai orang yang dizalimi, bukan yang menzalimi. Sejumlah ulama salaf bahkan dalam doanya
selalu mengatakan, ya Allah, jadikanlah aku orang yang dizalimi dan bukan yang menzalimi. Perkataan ini sama seperti yang dikatakan oleh salah seorang dari dua anak Adam kepada saudaranya. Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sungguhnya aku takut kepada Allah, Rob seru sekalian alam. Quran surat Al-Maidah ayat 28. Karena menunjukkan sikap ramah, artinya Anda harus bersikap ramah kepada orang yang menyakiti diri Anda, karena bagaimanapun dia berhak melakukan ramah. Tindakannya yang selalu menyakiti orang lain dan sikapnya yang selalu berani menentang perintah Allah untuk tidak menyakiti orang muslim menempatkannya dalam posisi orang yang harus Anda sikapi dengan lembut dan ramah, dan posisi orang yang harus Anda hindarkan dari keterpurukannya. Sabda Nabi, tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang dizalim. Ketika Mistah mencemarkan nama baik Abu Bakar dan Aisyah anaknya, maka Abu Bakar bereaksi dengan bersumpah untuk menghentikan suplai makanan kepada Bid'ah sendiri adalah seorang yang miskin yang secara rutin mendapat biaya hidup dari Abu Bakar. Maka Allah pun menurunkan firman-Nya, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan beri bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Quran surat An-Nur ayat 22. Abu Bakar pun kemudian menyadari, ya, aku suka Allah mengampuniku, dan setelah itu ia kembali memberikan biaya hidup Mistah dan memaafkannya. Uyainah dan Ibnu Hasan berkata kepada Umar Ibnu Khattab, apa yang engkau lakukan Umar? Ya Allah, engkau tidak memberikan lebih banyak kepada kami dan tidak menghukumi kami dengan adil. Umar pun bingung. Namun Al-Hur Ibnu Qais menyatakannya, wahai Amirul Mukminin, sungguhnya Allah telah berfirman, jadilah kamu pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Quran surat Al-A'raf ayat 199. Al-Hur pun menambahkan, demi Allah, Umar tidak akan pernah melanggar batasan ayat ini. Umar adalah orang yang sangat patuh kepada kitab Allah. Yusuf alaihissalam berkata kepada saudara-saudaranya, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Quran surat Yusuf ayat 92. Pada waktu kota Makkah takluk, Rasulullah menyatakan hal seperti itu secara terbuka kepada orang-orang kafir Quraisy yang pernah menyakiti, mengusir dan memeranginya. Katanya, pergilah kalian bebas. Dalam sebuah hadis disebutkan, orang yang kuat itu bukanlah orang yang kuat dalam bergelut. Sungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya saat marah. Ibnu Mubarak berkata, jika kau berteman dengan seorang teman yang memiliki masa cinta, maka jadilah engkau seperti orang yang penuh kasih sayang. Janganlah menghitung semua kesalahan setiap orang, sebab kau akan tinggal sepanjang zaman tanpa teman. Sejumlah orang mengatakan bahwa dalam kitab Injil terdapat pernyataan, ampunilah orang yang melakukan 1 kali kesalahan dengan 7 kali ampunan. Maka barang siapa memakan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Quran surat Asy-Syura ayat 42. Artinya, maksud pernyataan dalam Injil itu adalah, bila ada orang yang melakukan 1 kali kesalahan, maka maafkanlah 7 kali untuk kesalahannya itu, untuk menjaga agama dan kehormatan, dan supaya hati mereka tetap bersih. Sebab keinginan untuk membalas berasal dari syaraf, dari darah, dari tidur, dari istirahat, dan dari kehormatan diri Anda, bukan dari orang lain. Orang-orang India dalam sebuah memeonya mengatakan, orang yang mampu mengekang jiwanya jauh lebih berani dari orang yang menaklukkan sebuah kota. Sungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabb. Quran surat Yusuf
ayat 53. Itu tadi kutipan dari buku Latazan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.